kita seperti dihukum oleh Iran. Dan saya pernah Oke. saya pernah dapat statement. Iya. Jadi gini, ingat nggak ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya divonis, kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang. Ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, di mana dia menjelaskan kalau kapal minyak Iran Bakamla sebelumnya pernah ditangkap oleh militer Indonesia pada tahun 2025 karena dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Dan yang membuat Iran cukup jengkel dan sakit hati saat pengadilan Indonesia memvonis dengan menyita kapal tersebut dan melelangnya dengan nilai 1,17 triliun rupiah. Sementara terbaru, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang kurang baik ketika bernegosiasi dengan Iran agar kapal pengangkut minyaknya diizinkan melintas Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Sebab Indonesia hingga saat ini juga masih menahan kapal milik Iran yang mengangkut sekitar 2 juta barel minyak. Sedangkan kapal negara tetangga Malaysia dan Thailand justru mendapatkan izin untuk melintasi Selat Hormuz setelah mereka secara terbuka memutuskan semua hubungan dengan Amerika. Lantas, mengapa Iran belum memberi izin kapal Indonesia untuk melewati Selat Hormuz? Dan inilah 6 dosa Indonesia yang membuat Iran cukup marah. Di tengah panasnya konflik Timur Tengah, Indonesia ternyata ada di posisi yang cukup rumit. Gimana enggak, saat Indonesia butuh negosiasi supaya kapal-kapal minyaknya bisa aman melintas di Selat Hormuz, justru ada ganjalan dengan Iran yang belum selesai. Ceritanya bermula dari satu keputusan penting, sebuah kapal tanker yang diduga milik Iran yang membawa sekitar 2 juta barel minyak ditangkap oleh Bakamla pada tahun 2025. Alasannya serius, diduga melakukan pencemaran lingkungan. Kasus ini kemudian masuk ke pengadilan dan hasilnya tegas. Kapal itu disita, bahkan diputuskan untuk dilelang. Tapi disinilah masalah mulai muncul. Iran nggak setuju. Mereka meminta Indonesia untuk melepas kapal tersebut, bukan menjualnya. Namun sampai sekarang, kapal itu masih tetap ditahan. Menurut Siswanto Rusdi dari The National Maritime Institute, situasinya bahkan sudah mulai memanas. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tapi sampai hari ini kapal itu masih di sini. Atasnya Iran bilang, kami akan balas perlakuan ini, kata Siswanto Rusdi. Tapi sampai hari ini kapal itu masih di sini. gitu. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu. Terus atasnya itu bilang begini, kami akan balas perlakuan. Artinya kalau kita ingin 2 kapal kita keluar yang membawa minyak yang dibutuhkan di Indonesia, itu berarti salah satu caranya agar melepaskan kapal Iran yang ada di sini. Itu yang menurut saya harus dibuka ke publik. Sementara itu, di tengah panasnya konflik dan rumitnya hubungan Indonesia dengan Iran, fakta di lapangan justru bikin situasi makin tegang. 2 kapal tanker minyak milik Indonesia dilaporkan masih tertahan di sekitar Selat Hormuz. Mereka belum bisa melintas. Bukan karena kerusakan, bukan juga karena cuaca, tapi karena situasi keamanan dan izin yang sampai sekarang belum diberikan. Pemerintah Indonesia sendiri nggak tinggal diam. Lewat jalur diplomasi, KBRI di Teheran terus melakukan negosiasi langsung dengan pihak Iran, berharap ada jalan keluar secepatnya. Sementara itu, pihak Pertamina memastikan satu hal penting, kapal dan seluruh awak masih dalam kondisi aman. Tapi tetap saja, mereka seperti terjebak di salah satu jalur laut paling krusial dan paling berbahaya di dunia saat ini. Enam dosa Indonesia ke Iran.
Dan di saat negara lain mulai dapat lampu hijau, kapal-kapal dari Malaysia sampai Thailand perlahan sudah diizinkan melintas Selat Hormuz. Tapi Indonesia masih tertahan, seolah ada yang beda perlakuannya. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, muncul dugaan kalau ini bukan sekedar soal keamanan atau konflik kawasan, tapi lebih ke pesan politik, seolah Iran ingin memberi pelajaran ke Indonesia. Kenapa? Karena di mata mereka, Indonesia dianggap mulai tidak konsisten. Ada beberapa hal yang bikin hubungan kedua negara ini meregang. Pertama, saat Indonesia menangkap kapal tanker raksasa MT Arman 114 di Laut Natuna pada Juli 2023. Kedua, Indonesia menolak keikutsertaan Iran dalam latihan militer internasional di Bali tahun 2025. Ketiga, Indonesia ikut dalam blok atau kerjasama yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Iran. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga dinilai dingin secara diplomatik. Mulai dari tidak menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ali Khamenei, tidak memberi ucapan atas naiknya Mujtaba Khamenei, hingga tidak secara terbuka mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal-hal yang mungkin terlihat kecil, tapi dalam dunia diplomasi, itu bisa berarti besar. Dan sekarang, saat kapal Indonesia butuh izin untuk melintas, semua catatan lama itu seolah kembali muncul ke permukaan. Jadi ini bukan sekedar soal jalur laut, tapi soal hubungan dan bagaimana sebuah negara dipandang oleh negara lain. Negosiasi alot hampir membuahkan hasil. Sementara itu, setelah melakukan negosiasi cukup alot dengan pihak Iran, akhirnya ada kabar yang cukup melegakan. Dua kapal tanker Indonesia yang sebelumnya tertahan di Selat Hormuz, kini resmi mendapat lampu hijau dari Iran untuk melintas keluar. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba. Sejak awal, Kementerian Luar Negeri RI bersama KBRI di Teheran terus membuka jalur komunikasi, dan perlahan hasilnya mulai terlihat. Juru bicara Kemlu, Fad Nabil, menyebut bahwa Iran akhirnya memberikan respon positif. Artinya, negosiasi yang selama ini berjalan di belakang layar mulai membuahkan hasil. Meski begitu, satu hal masih jadi tanda tanya. Belum ada kepastian kapan tepatnya kapal-kapal itu benar-benar bisa keluar dari Selat Hormuz. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sudah bersiap dengan berbagai skenario. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kondisi ini tidak mengancam ketahanan energi nasional karena alternatif pasokan sudah disiapkan dari negara lain. Sementara itu, komunikasi dengan Iran juga terus diperkuat. Menurut Santo Darmo Sumarto, langkah ini penting untuk memastikan satu hal utama, keselamatan kapal dan seluruh awaknya.